Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas fisika kelas 10 tentang gerak harmonik sederhana. Setelah sebelumnya kita mempelajari persamaan gerak harmonik sederhana dan konsep osilasi, pada video kali ini kita akan membahas subbab 10.2, yaitu aplikasi persamaan gerak harmonik sederhana pada sistem pegas massa. Oh iya, sebelum menonton, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan kalian subscribe channel YouTube saya, tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, tanpa berlama-lama, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, kali ini kita akan meninjau persamaan gerak harmonik sederhana melalui sistem pegas massa. Sistem pegas massa ini erat kaitannya dengan gaya pemulih kalau kita tinjau dari sisi dinamika. Oleh karena itu, kita akan mempelajari hubungan antara sistem pegas massa dan gaya pemulih. Nah, di video kali ini kita hanya akan membahas secara sekilas saja tentang gaya pemulih, karena akan kita bahas lebih jauhnya gaya pemulih itu di video yang berikutnya. Tapi konsep ini penting untuk meninjau persamaan gerak pada sistem pegas massa. Nah, maksudnya di sini bekerja gaya pemulih, yaitu artinya dalam sistem pegas massa itu akan terdapat gaya yang arahnya itu melawan simpangan. Nah, adanya gaya pemulih di sini itu menyebabkan benda bermassa M pada ujung pegas mendatar itu akan melakukan gerak harmonik sederhana, teman-teman. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini kita lihat ketika pegas teregang sejauh X di gambar yang pertama. Nah, pegas ini ditarik ke arah kanan sistem pegas massanya dan terdapat gaya F yang arahnya ke kiri. Sementara di gambar yang kedua, di sini ketika pegasnya itu terdorong atau terkompresi ke arah kiri, maka di sini terdapat gaya yang arahnya ke kanan. Oleh karena itu, kalian perhatikan di sini tanda dari gaya pemulih itu adalah negatif, yang artinya gaya pemulih itu melawan arah simpangan. Nah, dari sini kita bisa meninjau osilasi pegas massa yang penting sebagai salah satu komponen persamaan gerak harmonik. Nah, pada pegas massa ini akan berlaku hukum Hooke. Hukum Hooke yang berbunyi gaya itu akan sebanding dengan konstanta pegas dan simpangannya. Jadi kita tuliskan secara matematis F sama dengan negatif K dikali X. Nah, kita akan meninjau juga sistem pegas massa ini dengan hukum Newton. Berdasarkan hukum Newton yang kedua, F sama dengan M kali A. Ini bisa juga kita samakan dengan negatif K kali X. Dan dari sini kita peroleh A sama dengan negatif K per M dikali X. Pada video sebelumnya kita telah membahas syarat dari gerak harmonik sederhana itu adalah A-nya itu akan sebanding dengan X-nya. Jadi percepatan itu sebanding dengan simpangan. Tapi berlawanan, oleh karena itu tandanya negatif di sini. Jadi A sama dengan negatif dari omega kuadrat X yang sama dengan negatif dari K per M dibagi X. Ini kalau kita coret dan kita sederhanakan, kita peroleh omega atau frekuensi sudutnya itu adalah akar K per M. Nah, ini tinjauan osilasi ini sangat penting untuk menyusun persamaan gerak harmonik sederhana. Nah, supaya lebih jelas, coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini ya. Nah, buat contoh soal yang pertama, sebuah balok bermassa 1 kilo dikaitkan pada ujung sebuah pegas dengan konstanta pegas 4 Newton per meter yang diletakkan pada lantai dasar yang licin dengan ujung pegas lainnya terikat pada posisi yang tetap. Ya, seperti ini gambarnya kurang lebih. Dan diketahui di soal, pada T sama dengan 0 second, pegas balok ini disimpangkan ke arah kanan sejauh 5 cm. Dan anggap balok bergetar harmonik. Nah, pertanyaannya di sini adalah kelajuan dan arah gerak balok pada saat T-nya sama dengan 1,25 pi second itu berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan ilustrasi berikut ya. Ini baloknya ditarik ke arah kanan sejauh 5 cm dan kita bisa tulis data-data yang diketahui pada soal supaya kita mudah nanti menyusun persamaannya. K-nya itu 4 Newton per meter, M-nya 1 kilo, dan saat T-nya sama dengan 0, baloknya disimpangkan ke kanan sejauh 5 cm. Jadi dari titik 0 ini ke 5 cm ya. Nah, kalau ke arahnya ke kanan, kita ambil aja arah ke kanan itu sebagai X yang bertanda positif di sini. Jadi di sini X0-nya adalah plus 5 ya, sama dengan A sama dengan 5. Dan arah geraknya ke kanan.
Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan simpangan yang berbentuk sinus, yaitu X sebagai fungsi waktu itu akan sama dengan A kali sin omega T plus theta 0. Untuk menentukan kelajuan-kelajuannya, kita harus mencari komponen-komponen amplitudo, omega, dan theta 0. Amplitudonya sih kita udah dapat ya 5. Yang belum kita punya di sini adalah omega dan theta 0. Nah, di sini osilasi pegas itu akan memberikan omega sama dengan akar K per M. K-nya kita punya 4, M-nya punya 1, akar 4 ya 2 radian per second ya. Nah, kita udah punya omeganya, kemudian kita akan meninjau persamaan simpangan saat T sama dengan 0. Fungsinya untuk apa? Untuk menentukan sudut simpang awalnya berapa, fase awalnya. Nah, dari sini saat T-nya sama dengan 0, maka X0-nya itu akan sama dengan A. Oleh karena itu kita ganti di sini X-nya dengan 5. 5 sama dengan A sin omega T plus theta 0. Berarti 5 sama dengan 5 kali sin omeganya 2 sin 2T plus theta 0. 2 dari sini ya. Nah, kemudian di sini saat T-nya sama dengan 0, kita substitusikan T-nya 0 ke sini. Jadi kita peroleh 5 sin theta 0 itu sama dengan 5. Kalau kita coret 5 sama 5-nya, kita nanti peroleh sin theta 0-nya sama dengan 1. Nah, sin berapa yang 1? Sin 90 derajat. Sehingga kita dapat nanti theta 0-nya itu pi per 2 radian. Kemudian, kecepatan benda itu memberikan turunan dari fungsi posisi terhadap waktu. Jadi kalau kita turunkan, persamaan yang pada kotak kuning ini akan menjadi omega kali A cos omega T plus theta 0. Ya. Jadi kan sin kalau diturunin jadi cos. Jangan lupa kali turunan dalamnya pakai aturan rantai. Ini nanti omeganya keluar gitu. Nah, kemudian di sini omeganya kita punya 2, amplitudenya kita punya 5, berarti 2 kali 5 10 ya. Cos omeganya 2, 2T plus theta 0-nya di sini pi per 2. Nah, kita udah punya fungsi kecepatan terhadap waktu. Yang ditanya di sini adalah kelajuan dan arah gerak balok pada saat T-nya sama dengan 1,25 pi second. Oleh karena itu, kita tinggal substitusikan T-nya 1,25 pi second ke persamaan V yang ini. Jadi, V-nya sama dengan 10 cos 2 kali 1,25 pi, berarti 2,5 pi ya. Tambah 0,5 pi kan jadi 3 pi. Jadi, di sini V-nya sama dengan 10 cos 3 pi. Nah, cos 3 pi itu sama dengan cos 180 derajat ya. Jadi, kurangi 2 pi aja. Nah, cos 180 derajat itu kan min 1. Jadi 10 kali min 1 sama dengan min 10 cm per second. Apa artinya tanda negatif di sini? Tanda negatif itu artinya menunjukkan bahwa baloknya itu akan bergerak dengan kecepatan 10 cm per second ke arah kiri. Nah, makanya gambar yang ini udah benar di sini ya. Nah, V0-nya arahnya ke kiri. Jadi tanda negatifnya ini nggak boleh lupa. Karena ini akan menunjukkan kemana arah gerak massa pada sistem pegas massa ini. Gitu. Nah, kita coba contoh soal berikutnya yang lebih kompleks lagi. Nah, soal berikutnya, pegas dengan konstanta 250 Newton per meter dihubungkan ke suatu benda bermassa 2,5 kilo pada satu bidang datar licin. Ilustrasinya seperti ini. Nah, pada saat T sama dengan 0, benda itu berada sejauh 4 cm di sumbu X positif. Nih saat T-nya 0 berarti ada di X0 nih. 4 cm di sumbu X positif. Udah dikasih tahu di soal sumbu X positif, berarti ya udah kita ambil arah ke kanan dari titik X sama dengan 0 ini, itu arah positif. Dan memiliki laju 0,4 meter per second ke arah sumbu X negatif. Berarti arah gerak ke kiri itu adalah arah gerak yang tandanya negatif. Nah, kita diminta untuk menentukan posisi benda setiap saat dalam fungsi kosinus. Caranya, kita tulis dulu data-data yang diketahui, supaya kita mudah menyusun persamaannya nanti. K-nya 250 Newton per meter, massa baloknya 2,5 kilo, saat T-nya 0, X0-nya 4, dan saat T-nya 0, V0-nya adalah negatif 0,4 meter per second ke arah kiri. Nah, kita akan menyusun persamaan posisi benda setiap saat sebagai fungsi waktu dalam fungsi kosinus di sini. Jadi xt sama dengan A kali cos omega T plus theta 0. Ya, kita belum punya amplitudonya di sini. Ya, kita juga belum punya nilai omeganya. Dan kita belum tahu nilai theta 0-nya. Jadi kita harus cari ketiga komponen tersebut.
Nah, caranya gimana? Untuk penyelesaiannya di sini kita cari yang paling gampang dulu. Kita cari omega dengan menggunakan osilasi pegas. Jadi di sini osilasi pegas itu memberikan persamaan omega sama dengan akar K per M. Tadi kan kita udah bahas di awal ya. K-nya kita punya 250, M-nya kita punya 2,5. Kalau kita bagi 250 bagi 2,5 kan 100. Akar 100 itu 10 radian per second. Kemudian saat T-nya 0, X-nya itu sama dengan X0. Sama dengan A cos theta 0. Ya, simpangan awalnya itu nggak ada. Ya, karena nggak dikasih tahu di soal, berarti theta 0-nya itu adalah 0. Dan X0-nya di sini itu sama dengan 4 cm. Kita punya X0-nya. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan pertama tadi. Dan kemudian kecepatan bentuk memberikan turunan pertama dari fungsi posisi yang ini terhadap waktu. Jadi kalau cos kita turunin jadi negatif sin ya. Negatif omega kali A sin omega T plus theta 0. Ya. Kemudian di sini saat T-nya 0, kalau kita substitusi T-nya 0 ke sini, maka V-nya itu akan sama dengan V0. Dan ini akan sama dengan negatif omega kali A sin 0 tambah theta 0 ya berarti theta 0. Kita punya dua bersamaan di sini, ya. Kemudian kita bagi persamaan kedua sama persamaan pertama. Kalau kita bagi V0 kita bagi sama X0, ini akan sama dengan negatif omega tan theta 0, ya. Kan ini negatif omega kali A sin theta 0 dibagi sama A cos theta 0. Sin bagi cos kan tangen ya. Nah, dari sini tangen theta 0 itu akan sama dengan negatif V0 per omega kali X0. V0-nya kita punya ya. Berapa V0-nya? 0,4 meter per second. Omeganya kita punya 10 radian per second. X0-nya kita punya 4 cm. Kita rubah dulu ke meter supaya jadi 0,04 meter. Nah, kalau kita bagi nanti V0 per omega kali X0. Nah, kan V0-nya negatif 0,4 berarti plus ya. 0,4 dibagi 0,4 nanti kalau kalian hitung hasilnya 1. Tan theta 0 sama dengan 1. Tangan berapa yang 1? Tangan 45 derajat dan 275 derajat. Kalau kita nyatakan dalam radian, theta 0-nya itu adalah pi per 4 dan 5 pi per 4 radian, teman-teman. Nah, di sini kita harus pilih salah satu. Mana theta 0-nya? Ya, theta 0-nya itu apakah pi per 4 atau 5 pi per 4? Dari sini kita dikasih tahu di sini. Pada saat T sama dengan 0, benda berada sejauh 4 cm di sumbu X positif. Ya, artinya supaya ini match ke persamaan yang pertama, supaya cocok ke persamaan pertama, kita harus pilih salah satu yang menyebabkan nilai X0-nya positif. Jadi kita harus pilih pi per 4. Kan A cos pi per 4 udah pasti positif. Tapi kalau A cos 5 pi per 4, ingat, cos kan boleh positif kalau di kuadran 4 ya. Nah, 5 pi per 4 itu di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 pasti negatif nilai cosnya. Sementara yang diketahui di soal, harus berada di sumbu X positif saat T-nya 0. Berarti kita pilih theta 0-nya itu yang pi per 4. 5 pi per 4 ini nggak dipakai. Ini hati-hati ya. Nah, setelah itu, dari persamaan 1, X0-nya itu kan sama dengan A cos theta 0. Ini positif ya. Haruslah theta 0-nya pi per 4. Kemudian dari persamaan 1 juga kita bisa dapat amplitudonya. X0-nya kita punya. Berapa X0-nya? 4 cm. Cos theta 0-nya kita pilih pi per 4 ya. Jadi cos pi per 4 kan setengah akar 2 ya. X0-nya itu adalah 4 cm. Jadi kalau misalnya kita bagi 4 dibagi setengah akar 2, nanti kita peroleh hasilnya 4 akar 2 cm. Nah, kita udah punya amplitudo, udah punya theta 0, dan udah punya omega. Yang saya beri warna hijau ini adalah komponen-komponen untuk kita menyusun persamaan posisinya. Nah, dari sini kalau kita udah punya amplitudo, udah punya theta 0, udah punya omega, ya gampang aja buat nyusun XT-nya. Berarti ini akan sama dengan, ngikutin rumus yang pertama, 4 akar 2 cos 10T plus pi per 4 cm. Seperti itu. Saya rasa yang ini cukup simple, materinya tidak terlalu sulit. Nah, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi ini, berikut ini ada 5 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai aplikasi persamaan gerak harmonik sederhana pada sistem pegas massa.
Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.